Kali ini gue pengen bahas kira-kira mana yang lebih worth it, beli DJI Pocket 4 atau iPhone 17 Pro. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen bahas sebuah topik yang cukup menarik. Dan gue pengen tahu juga sebenarnya pendapat kalian nanti ya di kolom komentar. Tapi kita pengen bandingin antara iPhone 17 Pro versus DJI Pocket 4. Mana yang kira-kira lebih menarik. Walaupun menurut gue keduanya adalah device yang serving different purpose gitu ya. Tujuannya sangat-sangat berbeda. Tapi tetap gue rasa topik yang seru buat dibahas. Dan ya bisa jadi bahan pertimbangan juga buat kalian yang mungkin memang udah ngelirik kedua device ini. Tapi sebelum masuk ke dalam pembahasannya lebih dalam, gue pengen ngingetin dulu kalau kalian pengen belajar foto atau video dan pengen ningkatin skill kalian biar bisa lebih valuable di dunia kerja, kalian bisa cek kelas-kelas yang ada di bosandikelas.id. Mantep banget, kelas-kelasnya itu banyak e-course yang express tanpa kebanyakan teori, langsung praktek yang bisa kalian ikutin, dan dia ada pembagian secara spesifik juga untuk basic-basic beberapa brand kamera, dan juga ada yang langsung bisa kepake di dunia kerja gitu ya. Menurut gua harganya juga masih worth it banget. So kalau kalian kepo, kalian cek dulu aja di bosandikelas.id. Mumpung harga kelasnya juga masih sangat-sangat murah. Gua kasih card juga mungkin di sana biar kalian ngaksesnya bisa cepet gitu ya. Tinggal langsung klik aja di situ. Balik lagi ke pembahasannya sendiri, dan gua akan bahasnya satu persatu biar mungkin nggak terlalu belibet juga gitu ya antara kedua device ini. Kita masuk dengan si iPhone 17 Pro-nya dulu. Gue sih udah nggak ada iPhone-nya karena sekarang gua daily drive-nya itu pakai iPhone Air. Tapi kita udah pernah bahas juga, kita udah pegang cukup lama, dan memang secara feature itu juga adalah HP yang gokil banget sebenarnya buat konten kreator. Sangat banyak dipakai juga oleh para konten kreator, dan di sini gue akan jelaskan kelebihannya dibandingkan kalau kalian ngambil Pocket 4. Dimana kalian harus ingat ya, iPhone ini tetap dia serving different function. Jadi secara fungsi dia tuh bukan cuma sebuah kamera. Dia punya fungsi yang lebih luas, dia punya akses ke aplikasi-aplikasi untuk membantu kehidupan kita sehari-hari pastinya. Jadi ya memang beda gitu secara fungsi. Tapi kita akan fokuskan pembahasannya itu adalah ke bagian kameranya, karena ini memang yang beneran kita adu dengan si Pocket 4 ini gitu ya, yang bisa jadi pertimbangan kalian. Pertama, buat kameranya menurut gua iPhone 17 Pro atau Pro Max gitu ya, itu yang cukup menyenangkan adalah dia membawa beberapa focal length. Dia membawa beberapa karakter lensa yang berbeda-beda. Ya kayak yang kalian tahu dari zaman-zaman dulu gitu ya, di seri Pro iPhone itu bawa ultra wide, wide atau kamera utamanya, dan juga telefoto. Dimana dia tuh perbedaan focal length itu nggak sesimpel kayak kalian pakai focal length yang sama tuh kalian maju mundur gitu. Enggak, dia punya karakter gambar yang berbeda antara ultra wide, wide, dan juga telefoto. Dan semuanya punya tendensi masing-masing yang bisa kepake di kondisi-kondisi yang berbeda. Ultra wide itu seru banget gitu ya, apalagi buat bikin konten-konten, which is gue sangat-sangat kangen dengan kamera ultra wide di HP karena di iPhone Air gue nggak ada. Lalu wide itu cocok kalau kalian bikin A-roll gitu kan, kalian bikin talking head yang netral kontennya, dia terasa lebih natural juga si pembicaranya. Ya pokoknya paling versatile lah. Dan kalau kalian pengen agak lebih dekat gitu ya, agak lebih tight, atau pengen ngambil kayak b-roll barang yang lebih close up, ya menurut gua otomatis telefoto akan sangat membantu. Jadi itu, dia bawa 3 kamera cukup komplit untuk berbagai kebutuhan. Lalu di iPhone 17 Pro itu dia juga udah membawa Apple Lock dan juga Apple Lock 2. Jadi ada 2 jenis lock, tapi sebenarnya mirip-mirip setelah gue cobain, dan itu membuat gambar yang dihasilkan atau video yang dihasilkan oleh iPhone 17 Pro itu bisa mendekati kamera profesional. Jadi dengan Apple Lock dan Apple Lock 2 bahkan dia tuh udah bisa 10-bit 422 gitu ya dengan si Apple Lock tadi. Dan kalian bisa tetap memilih, nggak harus pakai ProRes ya. Kalau kalian pakai Blackmagic kamera, kalian bisa pakai di H265 juga, itu tetap membawa kualitas gambar yang bagus. Sama mungkin promosi sedikit, kalau kalian males grading gitu ya, buat nyeting sendiri, kita udah menyediakan LUT-nya juga untuk pengguna iPhone, dimana bisa menghasilkan warna layaknya kamera mirrorless. Cakep banget, dan kita puas. Beberapa kali syuting video itu pakai iPhone 15 Pro, 16 Pro, hingga 17 Pro, itu bener-bener punya hasil yang sangat memuaskan. Lalu kalau kalian kerja tim, iPhone juga punya fleksibilitas. Jadi, karena kita tahu ya, storage di iPhone, kalau kalian upgrade storage dikit, itu harganya nambah mahal banget. Dan iPhone itu punya kelebihan, dia bisa record ke external storage.
storage yang menurut gua bisa jadi solusi banget kalau kalian bekerja bareng tim dan nggak mau video-video syutingan kalian itu masuk ke dalam memori internal kalian lalu di backup sama tim kalian gitu ya. Kalian bisa langsung pisah, kalian bisa rekam langsung ke SSD, atau kalian juga bisa kalau mau ngikutin kita pakai Synapse Reload yang bisa membuat si video iPhone-nya ini direkam langsung ke sebuah SD card, which is mirip dengan workflow kita dengan kamera profesional juga kayak yang kita pakai sekarang gitu ya. Sambil kalau pakai si Synapse Reload ini yang menarik, dia tetap bisa pakai mic receiver juga, sehingga kalian nggak harus pakai Bluetooth mic-nya gitu kan. Jadi bisa pakai mic receiver, tetap dapat suara yang bagus, sambil Bluetooth-nya itu tetap bisa dialokasikan juga. Jadi satu feature yang menurut gue ini penting banget, cuma belum diadaptasi di kamera-kamera profesional gitu ya, dimana Bluetooth-nya bisa kalian pakai untuk wireless audio monitoring. Ini cakep banget, kita suka banget dengan wireless audio monitoring, dan sayangnya ini belum diterapkan sama kamera-kamera profesional yang padahal menurut gue secara teknologi udah sangat mumpuni. Sekarang banyak Bluetooth ataupun wireless connection yang low latency gitu ya, yang bisa banget untuk sekedar monitoring aja, tapi justru iPhone lah yang memberikan fitur tersebut. Jadi itu ya salah satu kelebihannya kalau kalian pilih iPhone 17 Pro. Sama yang gokil juga semenjak 16 Pro ya, dan ini pastinya berlaku juga di 17 Pro, kalian bisa record 4K 120p gitu ya. Slow mo 4K yang sebelumnya dulu tuh cuma bisa diambil di kamera-kamera kelas mahal gitu ya, kamera-kamera kayak FX3, S7S Mark III atau di Fujifilm X-H2S gitu ya. Dan ya belakangan sih muncul juga di beberapa kamera-kamera yang mid level gitu. Tapi ya gue agak nggak duga sih kalau ini bisa dilakukan di iPhone, dan hasilnya bener-bener proper. Gue juga puas banget waktu kita itu bahas full pakai iPhone doang. Kita bahas drone DJI R3S gitu ya. Itu b-roll-nya kita pakai slow-mo 4K juga langsung dari iPhone, dan balik lagi kualitasnya cakep banget. Kita pasangin LUT kita dan warnanya ya kayak pakai kamera profesional. Kalau kalian kepo, boleh main juga ke video tersebut ya, walaupun udah lama, buat lihat hasil gambar dari iPhone. Itu juga salah satu yang mewakili banget. Lalu sekarang kita bahas si DJI Pocket 4. Kira-kira apa ya yang membuat dia masih menarik buat dibeli? Kalau kita bahas tadi soal iPhone sendiri, itu fitur kameranya udah gila-gila banget. Jadi kalau menurut gue sih sebenarnya dia tuh nggak sepantasnya di versus juga ya sama iPhone. Tapi dia tuh bisa jadi sebuah tools tambahan kalau kalian memang mulai serius dalam membuat kontennya. Karena balik lagi dari segi kamera, tetap dia membawa spesifikasi yang lebih proper. Pertama dari hardware-nya sendiri, dia udah membawa sensor 1 inch, which is itu lebih besar dari semua sensor yang dibawa di ketiga kameranya si iPhone. Dia bukan dijadiin satu juga sih, tapi di sini cuma ada satu, tapi udah 1 inch. Lebih proper, lebih cakep, nerima cahaya untuk low light juga lebih kuat. Dia juga yang kita rasain ya ketika kita lagi di kondisi low light, ya otomatis gambarnya jauh lebih cakep gitu ya. Kayak zaman dulu kita kreatur gitu kan, udah mulai blue hour, golden hour di sore-sore, dia tetap bisa menghasilkan gambar yang bagus. Belum lagi low light-nya juga ketolong dengan adanya physical stabilization, karena dia membawa sebuah gimbal. Kalau di iPhone itu kan enggak, dia digital stabilization, dimana itu sangat mengandalkan shutter speed tinggi dan cahaya yang terang. Karena kalau misalkan shutter speed-nya rendah, digital stabilization tuh bakal jelek karena nanti motion blur-nya bakal kelihatan. Sedangkan di sini enggak, dia tetap bisa pakai shutter speed yang lambat karena secara fisik dia sudah distabilkan oleh si gimbalnya, which is itu sangat membantu di kondisi low light juga, dan balik lagi untuk mendapatkan gambar yang stabil secara konsisten. Lalu dia juga udah membawa D-Lock yang proper. Ini adalah upgrade yang cukup besar dibandingkan generasi sebelumnya ya, yang si Pocket 3 dia membawa D-Lock bukan D-Lock M. Tetap itu lebih kepake mungkin di ranah-ranah yang udah lebih profesional sih, karena agak susah juga untuk menjelaskan kelebihannya, tapi dia tetap membawa kelebihan yang kalian punya kontrol dari warna video kalian yang lebih luas, dan kita juga ada LUT-nya. Kalian bisa cek di sdigital.id, itu kita ada LUT buat DJI yang di dalamnya itu udah sepaket kita bikinin buat D-Lock dan juga buat D-Lock M. Jadi kalian kalau pakai kamera DJI apapun ya boleh juga buat cek LUT di sdigital.id gitu ya. Hampir kepleset-pleset gue. Tapi ya, itu. Lalu salah satu fiturnya yang gue juga nggak nyangka datang di Pocket 4 ini dan menurut gue racun sekali, itu adalah 4K 240 frame per second. Baru pertama gue cobain 4K 240, baru dikenalkan di sini gitu ya. Mungkin di HP-HP ya udah ada dari dulu, tapi ya nggak seproper itu juga. Apalagi di sini juga tadi sensor yang lebih gede. Tapi 4K 240 di sini bener-bener berasa proper. Gue merasakan gambarnya bagus, cakep. Cuman memang disayangkan dia tidak bisa direkam dalam D-Lock aja. Tapi kalau kita lihat hasilnya,
itu cakep gitu. Nggak kayak, dulu gue ada coba juga 240 tapi di Full HD di beberapa kamera-kamera mirrorless dan itu hasilnya kurang bagus gitu ya. Biasanya ada bending dan lain sebagainya. Sedangkan di sini cakep, tajam, dan balik lagi dengan 240 tuh kalian bisa dapat momen-momen yang sebelumnya tidak bisa kalian dapatkan di frame rate normal. Sama pastinya kelebihan utama dari produk-produk DJI juga adalah DJI Osmo Audio, dimana kalian bisa beli mic-nya kayak gini, transmitter only, dan kalian bisa langsung connect ke kamera-kamera DJI termasuk si DJI Pocket 4 ini. Cuman yang gue sayangkan adalah yang tadi gue sempat mention juga di iPhone, yaitu adalah wireless audio monitoring. Entah kenapa mereka tidak menerapkan itu, menurut gue ini penting banget agar si kamera, ini mungkin buat masukan ke depannya ya, ini penting banget kalau kamera itu bisa connect TWS gitu kan, dan kita bisa memonitoring audionya. Karena so far walaupun kita percaya banget sama mic-nya DJI, kalian bisa lihat kita pakai mic DJI terus gitu ya, karena kita udah sepercaya itu juga, tapi kalau shoot utama ya Ska pakai headset gitu. Ska selalu memonitoring audionya, apalagi ketika kita di luar. Kalau di studio oke lah aman, kalau ada audio berantakan kita bisa ulang syuting gitu ya, tapi ketika kita lagi di luar yang momennya juga kejar-kejaran, ya kita sangat butuh audio monitoring sih. Nah itu yang agak disayangkan, kenapa di kamera seperti Pocket ini ternyata masih belum dilakukan. Mungkin kedepannya kali ya, mungkin, semoga aja. Overall sebenarnya kedua device ini adalah device yang mantap buat para konten kreator dan sebenarnya bisa saling melengkapi kelebihannya masing-masing gitu, bisa saling membantu. Kayak contohnya kalau kalian udah punya iPhone ya nggak ada salahnya juga buat ngambil si Pocket 4 ini, karena ya kalian pakai Pocket 4 ini kalau kalian dari iPhone itu kan bisa pakai DJI Mimo-nya, dan bahkan sebenarnya di dalam DJI Mimo-nya kalian juga bisa input LUT gitu ya. Kalau kalian ada pakai LUT kita atau mungkin LUT-LUT dari kreator lain juga, itu kalian bisa input dan langsung setiap kalian transfer data, LUT-nya bisa langsung dipasang, which is ya balik lagi saling membantu gitu. Dan menurut gua nggak ada yang salah kalian mau beli Pocket 3, kalian mau beli iPhone, ataupun kalian mau beli dua-duanya sekaligus, ya menurut gua adalah pilihan yang oke. Karena balik lagi Pocket 4 ini bukan seharusnya jadi lawannya iPhone 17 Pro, tapi menurut gua dia bisa jadi tools tambahan kalau kalian udah mulai serius buat bikin konten-konten yang hasilnya lebih cakep lagi. Tapi ya paling itu aja sih sedikit pembahasan gue seputar DJI Pocket 4 dan juga iPhone 17 Pro. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi pertimbangan buat teman-teman semua. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan boleh taruh di kolom komentar, atau ada hal yang gue miss, atau kalian punya pengalaman kalian sendiri pakai iPhone atau pakai si DJI Pocket, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, itu aja. Jangan lupa klik tag link produk yang ada di deskripsi kita ya untuk membantu kita terus ke depan. Oke, paling itu aja. Semoga bermanfaat. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.